Oke, menurut Kak Deta, gimana sih dampak dari toleransi beragama? Tentunya banyak banget ya dampak positif yang dapat kita ambil dengan cara melakukan toleransi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama pastinya kita menciptakan lingkungan yang positif, yang damai, yang rukun. Kita juga membantu pemerintah untuk mengupayakan pencegahan konflik yang ada di Indonesia, perpecahan, terus dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya apakah di lingkungan Kak Deta sendiri itu sudah menerapkan sikap toleransi atau menghargai antar agama satu sama lain gitu Kak? Wah, sebenarnya ini juga masih jadi PR ya dari kita semua, karena nggak cuma di lingkunganku aja, kita juga nemuin permasalahan yang sama soal toleransi di lingkungan sekitar kita gitu. Banyak banget, dan menurut aku sih kalau di lingkunganku sendiri sih belum optimal banget ya dalam menciptakan toleransi atau kerukunan dalam beragama ini. Menurut Kak Deta, di era modern ini penting nggak sih toleransi agama itu? Penting banget pastinya, karena di era modernisasi ini kita pasti nggak asing juga kan budaya-budaya dari luar yang masuk, pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk, yang tentunya kalau kita nggak saring, kalau kita nggak memilah dengan baik, apalagi soal agama atau kepercayaan itu akan merusak identitas dari negara kita sendiri. Oke, lalu selanjutnya menurut Kak Deta, apakah praktik toleransi beragama di Indonesia sudah optimal atau berjalan dengan baik? Seperti yang kita tahu di Indonesia ini kan memiliki 6 agama yang diakui gitu ya Kak. Nah, dari 6 agama tersebut, apakah di Indonesia ini sudah benar-benar optimal gitu masyarakatnya ataupun lembaga-lembaganya dalam bertoleransi terhadap agama? Bagaimana menurut Kak Deta? Kalau menurut aku pribadi sih, baik dari segi pemerintah juga sudah mengupayakan ya dari perizinan, mungkin mereka sudah mengupayakan itu baik agar Indonesia ini saling menciptakan toleransi dalam keberagaman atau keagamaan ini. Tapi dari rakyatnya sendiri masih jadi PR yang amat besar ya bagi kita sebagai generasi yang muda atau penerus bangsa ini untuk menciptakan toleransi dan menjaga persatuan yang Selanjutnya, wujud toleransi yang Kak Deta lakukan dalam masyarakat itu apa sih? Kalau aku biasanya aku suka ngeliatin teman-temanku sholat atau mereka yang mungkin lagi puasa sunnah, itu aku selalu ingetin mereka untuk berbuka ataupun sahur gitu, kadang aku bangunin mereka gitu. Jadi banyak banget yang bisa aku lakuin dan juga teman-teman lakuin, yang pastinya itu dari hal-hal yang kecil untuk menciptakan toleransi. Oke, pertanyaan yang terakhir, di era modern ini ya Kak, kadang kan agama itu bisa dijadiin kayak bahan lelucon atau dijadiin bahan buat politik gitu kan Kak. Terus menurut Kak Deta tuh gimana sih Kak, kalau agama itu dijadiin sebagai bahan lelucon atau sebagai bahan politik kayak gitu? Nah, itu udah gak benar banget ya kalau menurut aku, karena soal kepercayaan atau latar belakang yang dianggap oleh seseorang itu kan pasti sangat sensitif ya bagi orang itu. Jadi pastinya nggak cuma melukai organisasi atau agama itu, tapi melukai individu. Kesimpulan dari bincang-bincang kita pada hari ini adalah toleransi merupakan hal yang penting dan hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi toleransi sendiri masih menjadi PR bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia, karena di tengah kemajemukan untuk adanya sikap toleransi masih susah untuk dipraktikkan masyarakat Indonesia karena kurangnya kepekaan dan kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia dalam mempraktikkan toleransi. Nah, tapi toleransi dapat juga dilakukan dengan hal-hal yang kecil dan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkar Ahmad Nizar dengan Kevin Mukti, akan melakukan podcast bersama dengan Mahmud dari biologi.
Dan saya Ray dari manajemen FEB. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apakah pengertian dari toleransi itu sendiri? Toleransi menurut saya itu adalah pandangan saling memahami dan menghargai satu sama lain. Jadi tidak ada namanya isu sara gitu. Jadi kita saling memahami dan saling dengan rasa dengan sesama. Sebagaimana Al-Quran itu menyebutkan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, sangat bagus sekali pengertian toleransi dari kedua. Berarti dalam surat Al-Kafirun tersebut dijelaskan bahwa kita harus hidup bersama dengan agama lain walaupun itu berbeda dengan kita. Iya benar, kita harus saling menjaga dan saling menghargai tiap agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Terus menurut Mas Ray, bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia saat ini? Keberagaman yang di Indonesia saat ini menurutku sudah sangat bagus sih. Kita sesama muslim juga harus menghargai sesama etnis lain. Dari contohnya dari agama Buddha, Kristen gitu. Kita tidak boleh mengejat agama mereka. Kita tidak boleh menganggap agama kita lebih baik dari mereka gitu. Kita harus percaya masing-masing agama yang kita miliki. Untuk Mas Ray sendiri, apakah menurut Anda, apakah unsur agama jika dimasukkan ke dalam ranah politik, ranah komedian, itu apakah cocok atau tidak? Kalau menurut saya itu tidak boleh dimasukkan. Yang dimana kalau kita bilangin agama itu tidak boleh disangkutkan pautkan dengan urusan komedi dan juga politik. Yang dimana kita kalau ambil contoh dari politik itu kita harus netral. Jadi tidak ada kubu yang contoh yang dari sini ada muslim, sini Kristen, tidak ada. Semuanya netral gitu. Jadi menurut Mas Ray sendiri, apabila unsur agama dimasukkan ke dalam politik, ke dalam candaan, komedian, itu akan menyebabkan perpecahan. Iya, perpecahan gitu, dan tidak boleh dimasukkan. Apalagi yang sangat-sangat krusial itu adalah dimasukkan ke partai, itu tidak boleh. Kalau menurut Mas Ahmad gimana? Kalau menurut saya, kan jalur Quran sudah jelas, sudah diterangkan. Bagaimana firman-Nya Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Sangat bagus jawaban dari Mas Ray sendiri dan Mas Hamud. Jadi pada kesimpulannya, toleransi beragama di Indonesia sendiri sudah sangat baik dan patut untuk dikembangkan lagi. Selain itu, kita juga tidak boleh memasukkan isu agama ke dalam politik maupun bercandaan. Karena itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, keberagaman sendiri sudah ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sekian dari podcast kami. Terima kasih kepada Mas Hamud, terima kasih kepada Mas Ray telah menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.